Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di Yesaya pasal 35 ayat 4 hingga ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan diceklikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pasti kita pernah mengalami yang namanya kesedihan, kegalauan, kekecewaan, ataupun perasaan-perasaan lainnya yang bisa membuat kita menangis. Lalu, ketika kesedihan itu datang kepada kita, apakah yang kita lakukan? Kalau pada zaman kini banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kesedihan itu menghampiri kita. Misalnya, kita bisa membuka handphone, membaca media sosial, menonton televisi, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita tidak mampu mengatur perasaan kita, bisa memunculkan di dalam pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ada yang memilih untuk pergi ke tempat hiburan malam. Ada juga karena tidak mampu mengendalikan dirinya, akhirnya jatuh ke obat-obatan terlarang, atau secara umum kita katakan narkoba. Kalau hal itu yang kita pilih, apakah bisa menjamin kita akan lepas dari kesedihan itu? Ya, bisa saja. Tapi apakah itu akan bertahan? Tentu tidak. Karena kalau kita sudah mencoba atau menjerumuskan diri kita ke hal-hal yang negatif, seakan-akan persoalan kita itu sudah selesai, seakan-akan beban pikiran kita itu sudah terselesai dan tidak akan ada lagi persoalan. Ingat, itu hanya sementara. Itu justru semakin membuat kita menderita. Itu justru semakin membuat kita menjadi ketergantungan dan yang bisa mengakibatkan diri kita menjadi rusak. Hidup kita tidak lagi teratur
Dan apa yang kita peroleh, kita akan menjadi rugi karena kita sudah menyia-nyiakan hidup kita. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini menggambarkan bagaimana Tuhan memakai Yesaya untuk memberitakan firman-Nya, yaitu berita keselamatan dan kesukaan besar baik di dalam alam maupun di Sion. Dan melalui firman Tuhan ini secara khusus di ayat 4 hingga di ayat 10 ada penghiburan yang disampaikan Tuhan melalui Yesaya kepada bangsa Israel yang pada saat itu mereka sedang berada dalam kelemahan dan mereka sedang menderita. Sudah pasti perasaan yang ada pada saat itu adalah mereka cemas, mereka tawar hati, dan mereka bisa saja menjadi putus asa. Ada ketakutan yang luar biasa di dalam diri bangsanya. Tuhan memberikan penghiburan kepada umatnya yang pada saat itu harus menghadapi yang namanya pembuangan. Ada janji bahwa Tuhan akan menyertai mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka harus mengalahkan ketakutan yang ada atau yang muncul di dalam diri mereka. Di ayat 5 hingga ayat 10 ini adalah puncak berita yang disampaikan kepada bangsa Israel. Apakah itu? Yang mengajarkan bahwa ada masa depan bagi orang yang beriman. Ada harapan bagi mereka yang berpengharapan kepada Tuhan. Dan ada penghiburan bagi mereka yang bersedih tetapi menyerahkannya kepada Tuhan. Keselamatan apakah yang akan terjadi kepada mereka? Sudah jelas jika kita memperhatikan di ayat 5 hingga di ayat 6a, di mana dikatakan manusia akan dilepaskan dari kebutaan dan dari ketulian. Hal itu menggambarkan adanya ketidakberdayaan di dalam diri kita ketika kita membiarkan diri kita menderita hidup dalam ketakutan. Kesembuhan jasmaniah yang digambarkan di ayat 5 hingga ayat 6a itu sebenarnya untuk menunjukkan tanda-tanda kelepasan yang total dari dosa-dosa yang telah membuat mereka menjadi buta dan tuli. Tetapi ketika keselamatan itu datang dan diberikan atau diterima oleh bangsa itu, maka mereka akan bersukacita karena mereka dapat kembali melihat dan dapat kembali mendengar. Sehingga sukacita yang diterima oleh mereka yang berasal dari Tuhan harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kesucian dan kebenaran. Ada pembaharuan yang muncul di dalam bangsa tersebut. Jaminan selanjutnya yang diberikan Tuhan kepada mereka adalah Tuhan akan mengubah hidup mereka yang pada awalnya digambarkan seperti padang pasir yang panas dan kering, maka akan diubah menjadi tempat yang bermuara air dan berkolam. Hidup akan menjadi lebih baik, hidup akan menjadi bersorak-sorai, hidup akan menjadi sejahtera. Melalui gurun yang telah dibarui itu akan ada jalan raya yang disebut Jalan Kudus. Apakah maksudnya Jalan Kudus? Jalan itu disebut Jalan Kudus karena jalan itu menjadi jalan yang dilalui para musafir menuju ke Sion.
dan jalan itu hanya boleh dilalui oleh mereka yang menurut peraturan hukum Taurat adalah tahir untuk ambil bagian dalam kultus kebaktian. Sehingga orang-orang yang berada di jalan kudus itu senantiasa bersukacita karena ada anugerah keselamatan dari Tuhan yang menyertai, sehingga dapat dikatakan bahwa pada jalan itu adalah tempat untuk orang berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Jalan kudus itu juga dapat kita ketahui dalam pernyataan Yesus yang menyatakan dirinya di Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Tuhan Yesus Kristuslah terjadi pembaharuan total bagi manusia dan alam, sehingga melalui firman Tuhan ini, di dalam Tuhan Yesus Kristuslah kita akan menemukan pembaharuan total di dalam hidup kita. Hanya mau berjalan di dalam nama Tuhan Yesus, hanya mau dengan tetap setia mengikut Yesus, maka kita akan memperoleh segala jawaban dari setiap pertanyaan yang muncul di dalam hati kita. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, suasana atau situasi kita pada saat ini juga membuat kita ketakutan, membuat kita sedih, bahkan banyak yang menderita karena harus menghadapi berbagai persoalan, di antaranya harus mengalami kesulitan ekonomi diakibatkan pemutusan hubungan kerja ataupun karena hal yang lainnya. Bisa kita katakan juga suasana pandemik yang kita hadapi saat ini membuat kita bingung apakah yang akan terjadi di hari yang akan datang. Bahkan kita juga jadi tidak tahu apa yang harus kita lakukan karena seakan-akan dunia ini berhenti, seakan-akan dunia ini gelap. Tetapi melalui firman Tuhan untuk kita pada hari ini dan di hari-hari yang akan datang mengingatkan kita agar kita mau berjuang, agar kita jangan tawar hati, agar kita jangan hidup di dalam ketakutan yang justru membuat kita tidak tenang. Mari keluar, hadapilah semua dengan senyuman. Jangan biarkan diri kita hidup dalam kesengsaraan, dalam ketakutan. Ayo, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, hidup kita harus hidup yang berpengharapan. Hidup kita harus hidup yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena yakin ketika kita di dalam tangan Tuhan, maka kita yakin Tuhan bisa mengubah. Tuhan bisa membuat pembaharuan dalam diri kita. Jangan tutup mata kita, jangan tutup telinga kita. Percayalah, semua sakit, penderitaan akan disembuhkan. Hiduplah di dalam iman yang teguh, hiduplah di dalam iman yang berpengharapan. Hati yang gersang, pikiran seperti tidak tahu mau apa yang harus dilakukan atau tidak punya tujuan. Ingat, harus kuat, tetap kita berpengharapan dengan tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Dia ada kebenaran, di dalam Dia ada kemenangan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, melalui topik minggu untuk kita pada hari ini, lihatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan tidak pernah mengalihkan pandangannya dari kita. Dengan satu syarat, kita mau memperbaiki diri dengan bertobat,
Kita mau hidup di jalan yang kudus, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Percayalah, semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah kami dengarkan. Ajari kami Tuhan agar kami mampu, agar kami kuat menghadapi segala tantangan yang muncul di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk memperbaiki diri, ajari kami Tuhan untuk berjalan di jalan yang benar, sehingga di hari yang akan datang kami mampu dan kami menang di dalam kehidupan kami. Itu semua hanya karena campur tangan-Mu Tuhan. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat, dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin.